Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Daud bin Hamzah yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan almarhum diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang juga sama-sama kita hormati para anak dan menantu almarhum, di antaranya Bapak Ustadz Firman. Dulu beliau sahabat saya, sama-sama ngajar di At-Taqwa. Sekarang beliau sudah pindah lain tempat Pak ya, tapi alhamdulillah masih nyambung silaturahminya. Dan juga yang saya hormati orang tua kita sekaligus mertua Ustadz Firman, yaitu Bapak Haji Jimmy. Alhamdulillah bisa ketemu, sudah lama dulu haji bareng saya 2014. Sehat, masih kenceng roman ini ya. Kemudian juga yang saya hormati yaitu Bapak Ustadz Fakih. Ini juga beliau dulu sama-sama ngajar di At-Taqwa, dan baru ketemu ini juga. Alhamdulillah Pak ya, berkat almarhum Bapak Muhammad Daud kita bisa silaturahmi di tempat yang mubarak ini. Para bapak dan ibu, hari ini sudah yang ke-11 ya, almarhum Bapak Muhammad Daud meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Itulah yang namanya apa? Mati. Setiap orang semuanya pasti mati, pasti akan meninggalkan dunia. Nggak ada yang tidak meninggalkan dunia, semuanya pasti. Tinggal menunggu giliran, siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Yang jelas matinya orang beriman itu yang terbaik ya, matinya orang beriman itu yang terbaik. Selama orang itu masih dalam keadaan beragama Islam dan beriman Pak, maka insya Allah orang itu termasuk husnul khotimah. Para bapak dan ibu, orang yang sudah berada di alam kubur udah beda alam dengan kita yang hidup. Kalau kita yang hidup masih doyan nasi, masih doyan kue Pak ya,
masih doyan yang lain-lain. Tetapi orang yang sudah berada di alam kubur, makanannya adalah apa, Pak? Doa, istighfar, dan sedekah jariyah. Nah, itu makanannya tuh. Jadi malam ini kita ngirimi doa, malam ini kita ngirimi istighfar untuk almarhumah. Satu istighfar yang dibaca di majelis ini itu akan mengangkat satu derajat untuk orang yang di alam kubur. Semakin sering diistighfarkan, maka semakin diangkat derajatnya. Nanti kalau kiamat tiba, bisa-bisa almarhum udah habis dosanya, karena selalu dibacain apa tuh? Istighfar. Maka anak menantunya ya jangan putus-putus, istighfarin buat orang tua. Astagfirullahalazim li wali walidayya, begitu Pak. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya. Satu istighfar, satu apa? Derajat. Jadi diangkat tuh derajatnya. Kalau seandainya dia di kuburannya tidak enak, Pak, maka dengan istighfar itu diangkat derajatnya. Ya, maka keluarganya sering-sering bacain tiap hari. Karena istighfar itu, Pak, buat orang yang ada di alam kubur, itu akan memberhentikan siksa kubur. Jadi kan orang, Pak, ya, kalau masuk kubur itu tergantung amalnya. Kalau dia disiksa, Pak, di dalam kubur, maka siksa itu akan berhenti kalau ada yang bacain apa tuh? Istighfar. Makanya kenapa, Pak, orang itu kalau mati ditahlilin sampai 10 hari, 40 hari, Pak, ya, 100 hari, dalam rangka apa, Pak? Kirimi doa, kirimi istighfar, agar kalau disiksa di dalam kubur, siksanya apa tuh? Berhenti. Ya, kita, Pak, kita nih tega enggak kalau umpamanya ngelihat orang tua kita lagi digedigin sama orang, ya kan? Nggak tega kita, Pak. Nah, supaya siksa kuburnya itu berhenti, kirimi istighfar, kirimi doa, kirimi sedekah. Nah, itu yang dikeluarkan, Pak. Makan, minum, kue, snack, besek, Pak, ya. Itu bagian dari sedekah. Maka sedekah itu yang akan menahan siksa kubur, Pak, ya. Percaya, Pak? Pak, percaya nggak? Kalau nggak percaya, nyobain dulu dah. Ya, duluan. Minta ceritain ke kita, gitu, Pak, ya. Itu semuanya sampai, Pak, sampai. Ya, maka insya Allah yang udah dibaca dari malam pertama sampai malam 11, kita bersaksi almarhum min ahlil khair. Para bapak hadirin sekalian, itu yang berkaitan dengan pahala doa, Pak, ya. Tetapi yang paling penting lagi, Pak, ketika kita datang ke majelis kayak gini, Pak, majelis tahlil, Pak, yang paling penting juga, Pak, apa, Pak? Kita harus belajar dengan orang yang sedang kita tahlilkan. Kenapa, Pak? Karena kata Nabi, kafa bil mauti wa'izoh. Cukup buat kamu mati itu nasihat. Ini kita, Pak, sedang dinasehati oleh almarhum. Apa nasihatnya, Pak? Kalau sekarang, kalau bahasa kita nih orang Betawi, Pak, ya. Kalau sekarang gua yang udah jalan duluan ke kuburan, besok lo nyusul.
Begitu Pak. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua apa Pak? Setiap orang itu Pak pasti punya kelebihan. Ini kita nih Pak, pasti punya kelebihan masing-masing. Walaupun punya kekurangan. Nanti kelebihan itu saat orang sudah mati, kata Nabi apa? Uzkuru mahasina mautakum. Ini perintahnya Pak. Kalau kita menyaksikan ada orang yang mati sedang ditahlilkan, kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikannya aja. Wa kufu an masawihin. Nggak boleh disebut-sebut lagi jelekannya, aibnya, kekurangannya Pak. Ini almarhum Pak Bapak Muhammad Daud punya kelebihan, punya apa? Kekurangan. Tapi kalau orang itu sudah almarhum Pak, sudah mati, kata Nabi, jangan sekali-kali kekurangannya, kejelekannya orang udah mati disebutin, jangan. Karena itu akan menambah beban siksaannya. Nauzubillah Pak ya. Nah, malam ini Pak kita sebutin kebaikannya. Karena kalau kita sebutin kebaikan Pak, itu akan mengangkat derajat dia, mengalir pahalanya. Apalagi kalau diikutin, apalagi kalau dicontohin Pak ya, dikerjain kebaikan almarhum, maka almarhum udah pasti mengalir pahalanya. Apa kelebihan almarhum Pak? Satu, almarhum ini Pak, menurut Ustadz Firman Pak, beliau ini sangat ketat dengan urusan sholat anak-anaknya. Bener ini Pak, ini yang paling bener ya. Kenapa Pak? Satu nih, orang tua Pak yang ketat urusan sholat kepada anak-anaknya, berarti orang itu telah mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya Nabi Ibrahim Pak. Sekelas Nabi Ibrahim Pak, Khalilullah, Nabi yang sangat disayang Allah, kekasih Allah, itu Ibrahim Pak. Seorang Nabi Pak, ketika Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di Bakkah, Ibrahim pulang ke Palestina. Seraya Ibrahim sambil berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan keturunan saya yang selalu mengerjakan sholat. Jadi Ibrahim Pak tidak mewasiatkan wasiat warisan, enggak. Tapi Nabi Ibrahim mewasiatkan agar anak dan keturunannya selalu apa? Sholat. Kenapa Pak? Karena kalau anak kita Pak udah kita warisin sholat Pak, janji Nabi apa? Fa in sholahat wa qad aflaha wa anjahat. Kalau anak kita sholatnya bagus Pak, kata Nabi, anjaha wa aflaha, anak itu pasti sukses, pasti berhasil ya. Jadi kunci keberhasilan anak itu di mana Pak? Di sholat. Sekarang kan Pak ya, zamannya TikTok, zamannya media sosial, semua anak piak-piak udah punya HP Pak. Kalau disuruh sholat gampang Pak, susah tuh. Susahnya minta ampun Pak. Kalau kita punya anak susah Pak disuruh sholat, nih pakai doa ini, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Maka kata Ustazah Halimah Idrus Pak, beliau bilang apa? Kalau orang itu sholatnya benar, pasti amal yang lain ikut benar. Kalau amal yang lainnya udah benar, pasti ibadahnya benar.
Kalau ibadahnya benar, pasti hidupnya benar. Kalau orang itu hidupnya benar, matinya pun akan benar. Makanya almarhum Bapak Haji Muhammad Daud Pak ya, hidupnya tidak pernah pantang untuk tidak sholat. Hidupnya benar, amal lain ikut benar. Anaknya sukses, matinya pun apa tuh? Benar. Kalau orang itu matinya benar Pak, maka orang itu pasti akan ketemu dengan orang yang paling benar, yaitu apa? Rasulullah. Ya, Bapak almarhum Bapak Muhammad Daud udah tenang, udah ketemu Nabi. Bayar. Karena ketika ditanya di alam kubur, kan pertanyaan alam kubur itu Pak percis dengan sholat. Coba Bapak perhatikan. Pertanyaan pertama Bapak, Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Orang yang sering sholat bilangnya Bapak, Allahu Akbar. Itu kan yang sering kita pakai, kita baca, kita lakukan. Jadi Tuhan kita itu Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Kita gampang menjawab pertanyaan munkar dan nakir kalau kita sering bilang Allahu Akbar. Di mana? Di dalam sholat. Coba Bapak perhatiin lagi. Ya. Apa agama kamu? Cuma Islam Pak yang ngajarin sholat. Cuma Islam. Agama lain gak ada yang sholat. Makanya orang yang tidak sholat disebut apa? Orang yang tidak beragama. Orang yang agamanya apa? Rusak. Itu orang yang tidak sholat. Jadi apa? Tiangnya agama Islam itu apa? Sholat. Jadi kalau orang itu ngaku muslim Pak, tapi nggak pernah sholat, maka tiang agamanya rapuh. Ya, tuh. Siapa nabi kamu? Pertanyaan begitu Pak ya. Nabi kita Pak adalah nabi yang selalu kita sebut ketika kita tahiyat. Coba Bapak tahiyat, kagak bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ya, jangan sekali-kali Bapak sholat kagak bawa apa tuh? Sholawat. Nggak sah. Bahkan disunahkan, dilanjutkan Pak, kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, terus sampai innaka hamidum majid. Ya. Jadi orang yang sholat tidak bawa nama Nabi Pak, maka sholatnya enggak apa? Enggak sah. Ya. Jadi ketika kita ditanya di alam kubur siapa nabi kamu, karena nabi kita sering kita sebut Pak, mulut ini gampang untuk mengucapkannya. Ya. Apalagi di bulan apa ini? Maulid. Sering-seringlah menyebut nama apa tuh? Nabi. Biar nabi kenal dengan kita. Apalagi Pak? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Kalau orang sholat ngadepnya kemana emang Pak? Ke kiblat kan? Ya, nggak ada orang sholat yang ngadepnya bukan ke kiblat. Karena kita setiap saat itu Pak sholat menghadap ke kiblat, ya itu kiblat kita. Ya, pertanyaan berikutnya Bapak, apa kitab kamu? Kira-kira Bapak kalau sholat sah nggak baca Al-Quran? Nggak sah, terutama Fatihah, ya kan? Jadi karena Quran ini Pak sering dibaca, dibaca lagi, maka Quran itu akan datang untuk membantu, memberikan syafaat ketika kita kesulitan. Tuh ada di mana tuh? Sholat. Makanya kalau kita malas-malas sholat ya, maka mintalah doa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bahkan yang kedua nih Pak,
Almarhum ini kata Ustadz Firman paling ketat kalau sholatnya nggak berjamaah, kagak ke masjid Pak ya. Paling ketat tuh beliau. Ini yang sulit Pak. Saya pas dikasih tahu, saya kudu belajar ini sama almarhum. Ini disebut nasihat Pak. Nasihat dari orang yang mati. Kalau kita sebutin Pak, terus diikutin sama yang denger, maka almarhum yang di alam kubur ngalir tuh pahalanya. Apa sih Pak kelebihan orang yang sholat berjamaah? Dalam satu riwayat Imam Bukhari Pak, hadisnya, dari rumah nih menuju tempat sholat 1 langkah 1 derajat. 1 langkah 1 derajat itu baru jalannya doang. Ya, baru jalannya doang. Makanya kata Imam Syafi'i, boleh Pak, itu kan masjid di situ tuh ya. Kalau rumahnya deket, Bapak ngiter dulu sama Taman Kebualen, baru ke masjid itu. Kata Imam Syafi'i begitu Pak. Karena semakin jauh langkahnya, maka semakin apa tuh? Diangkat derajatnya. 1 langkah 1 apa? Derajat. 1 langkah Pak, 1 dosa yang dihapus. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu sampai mengeluarkan fatwa begitu tuh Pak. Jadi kalau Bapak emang dari rumah jalan 5:30 belum juga azan, muter aja sono Pak, muter sambil megang tasbih, sambil apa? Baca tasbih, sambil sholawat atau sambil istighfar, gak apa-apa. Pahala sholawat dapat, pahala langkah juga apa tuh? Dapat 1 derajat, 1 dosa. Kita berapa banyak dosa kita? Ya, udah nggak kehitung Pak ya. Maka dengan jalannya aja orang itu dosanya udah diapain tuh? Udah dihapus. Sampai Pak orang itu ke masjid belum juga azan, dia sholat sunat tahiyat masjid, dia niat iktikaf selama berada di masjid itu, nunggu sampai waktu azan berkumandang. Kemudian apa Pak? Malaikat mendatanginya. Kata malaikat berdoa, ya Allah, rahmati dia, rahmati, sayangi dia ya Allah, ampuni dia ya Allah dari dosanya, ya ampuni dia ya Allah. Yang ketiga, terimalah taubatnya ya Allah. Itu duduk doang Pak di masjid sambil nunggu apa tuh? Azan masuk waktu sholat, malaikat udah apa tuh Pak? Doain. Apa yang didoakan? Dirahmati. Rahmat itu Pak bagaikan vitamin dalam hidup kita nih, dalam diri kita. Ya, orang yang kalau dikasih rahmat Pak sama seperti orang dikasih vitamin, seger terus, riang terus, bahagia terus, begitu. Artinya apa Pak? Kalau dia memang kerjaannya sholat lagi, maka hidupnya apa tuh? Tenang. Yang kedua, dimintain ampun Pak sama malaikat, ya Allah ampuni dosa dia, ampuni dosa dia. Yang ketiga, ya Allah terima taubatnya, terima taubatnya. Jadi taubat kita biar diterima Allah Pak gampang. Datang ke masjid, duduk sebelum apa tuh? Sebelum waktu malaikat mengaminkan. Dalam di ujung hadis ini, itu bisa terjadi Pak selama orang itu tidak punya hadas dan tidak melakukan kejelekan. Jadi masuk ke masjid, dijaga wudunya, datanglah malaikat. Nah ini Pak pelajaran yang mahal dari almarhum. Ya, di absen tuh Pak, di absen almarhum. Udah sholat belum? Udah sholat belum? Kenapa Pak? Karena almarhum pengen Pak putra putrinya, anak-anaknya biar selamat dunia, selamat akhirat, biar nanti di alam kubur temennya adalah amal soleh. Nanti Pak kita ke dalam kubur nih, amal soleh kita itu dia datang berupa orang, seseorang yang ganteng, yang bersih, yang wangi. Wanginya orang itu Pak nggak pernah ada minyak wangi di dunia. Datang dia ke kuburan nemenin kita. Kata kita nih yang mati, siapa Anda? Gitu kan, karena udah ganteng Pak, bersih, wangi.
Kata orang itu, saya ini dah amaluka, amal kamu selama di dunia. Ya, kamu nanti akan mendapatkan wanginya surga seperti wanginya saya datang ini. Karena mencium aroma yang begitu wangi, Pak, sehingga orang mukmin yang matinya bawa amal soleh, dia minta sama Allah, ya Allah percepat kiamat, percepat kiamat. Kenapa? Karena udah pengen ngerasain tempat yang wangi itu, Pak. Pengen buru-buru kiamat. Ya, kan kalau masih di dalam kubur, Pak, kita belum dihisap, Pak. Kalau ibarat orang di penjara, Pak, ya, masih di polsek atau di polres gitu, Pak, belum disidang. Entah kalau disidang ditentuin neraka ke surga. Nah, selama proses menunggu persidangan kiamat, Pak, ya, ini anaknya, mantunya kirimin istighfar, kirimin doa, kirimin amal jariah. Kira-kira ini almarhum selama hidupnya pernah nggak punya amal jariah yang sekali dia ngasih pahalanya terus mengalir? Kalau belum ada, niatin putra putrinya. Ya, datang ke yayasan saya, lagi pembebasan tanah wakaf. Nih Pak Ustadz, saya wakaf atas nama orang tua saya Muhammad bin Daud, umpamanya 10 meter. Tanah itu dipakai buat taklim, tanah itu dipakai buat musola, tanah itu pakai buat kebaikan. Maka yang dapat pahala siapa, Pak? Almarhum yang diniatkan dan yang bayar. Makanya kata Ustadz, apa tuh? Ustadz Uwah ya, Ustadz Ahmad Hidayat, kalau kita mau dapat pahalanya double, Pak, maka niatin wakaf itu buat almarhum dari kita yang masih hidup. Sehingga almarhum dapat pahala, kita juga dapat apa tuh? Pahala. Nah, ini cari kira-kira almarhum pernah nggak punya amal yang pahalanya terus apa tuh? Mengalir. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, jadi sholat itu, Pak, menentukan amal kita yang lain. Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali ditanya seorang hamba di hadapan Allah bukan yang lain, Pak, sholat dulu. Bukan berapa kayanya kamu, berapa punya duitnya, bukan. Berapa kali haji, berapa kali umroh, bukan. Tetapi amal sholatnya. Fa in sholahat, kalau sholatnya bagus, maka amal lain ikut bagus. Jadi sholat itu, Pak, menentukan amal yang lain. Dan ini salah satu kebiasaan yang ketat oleh almarhum. Makanya saya bilang tadi, saya pribadi ya, Pak, kudu belajar. Makanya kalau ada anak kagak sholat, Pak, rada-rada susah sholat, tarik, Pak, bawa ke depan toilet, suruh apa? Wudhu, sholat. Kalau kata guru saya, Buya, Pak, ya, kalau masih bedek juga bedek, Pak, susah banget disolatin, kita suruh apa tuh? Kita suruh sholatin depan dia, sholat depan dia, begitu, Pak. Sholat depan apa tuh? Depan anaknya. Lo kalau kagak mau bangun juga, lo gua sholatin aja lo, begitu, Pak. Ya, karena memang itu tolak ukur, Pak. Jadi almarhum ini, Pak, almarhum Bapak Muhammad Daud, Pak, ya, sudah tenang, Pak, karena wasiat atau kebiasaan baiknya memang perkara yang menentukan yang lain, yaitu sholat. Dan ini perlu kita apa tuh? Kita tiru, Pak. Ya, kalau kita tiru, kita ikutin, maka almarhum secara otomatis mendapatkan aliran pahala. Apalagi Pak Nabi itu salah satu hobinya apa tuh? Sholat. Ya, sampai kakinya pada apa tuh? Bengkak. Ya, nggak pernah lelah. Kalau kata Habib Ali Al-Habsyi, Pak, ya, beliau mengatakan apa? Imam Ali itu, Pak, kalau lagi sakit, lagi kurang sehat, obatnya apa tuh? Sholat, kata beliau. Ya, kenapa, Pak? Karena di sholat itu ada waktu yang mustajab kalau kita berdoa. Apa, Pak? Sujud. Kata Allah, wasjud waqtarib, sujudlah kamu.
ketika kamu mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan? Dan ada riwayat lain mengatakan apa? Paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud. Wa huwa sajid fa aksiru ad-du'a. Maka ketika sujud itu banyakin apa tuh? Doa. Nah, ada ulama mengatakan begini, Pak. Doa apa yang dibaca, Pak? Salah satunya nih, Pak. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja 11 kali ketika sujud tuh. Apa sih, Pak? Ya Allah, berikan saya jalan keluar. Berikan saya rezeki jalan keluar. Kita kan namanya hidup, Pak. Masalah apa? Bukan atuk, bukan dua ya. Masalah kita apa? Banyak. Masalah anak, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah istri, masalah mantu, masalah macam-macam masalah ada, Pak ya. Kita pengen tuh, Pak, masalah-masalah semua yang datang ke kita Allah kasih makhraja. Allah kasih jalan keluar. Makanya ada ulama mengatakan ketika sujud baca doa Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan saya solusi jalan keluar, rezeki jalan keluar. Nah, ini boleh itu, Pak. Boleh juga doa-doa yang lain. Ya kan? Biar apa? Biar disitulah apa yang kita punya hajat, punya keinginan, tergantung sejauh mana jidat kita meletakkan ketika sujud. Ya, makanya banyak utang, sering-sering apa? Sujud. Punya masalah, sering-sering apa? Sujud. Begitu. Maka insya Allah itu akan memberikan jalan keluar. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, Pak, yang terakhir, almarhum. Almarhum ini termasuk orang yang suka membantu, Pak ya. Orang yang tangannya ringan. Nabi sudah janji, Pak, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang selalu memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di yaumil qiyamah. Kita yakin, Pak, almarhum nih ketika mendapatkan kesulitan di alam kubur, kesulitannya Allah permudah dengan sebab apa? Sering mempermudah kesulitan orang ketika di dunia. Ini jadiin prinsip hidup, Pak. Jadiin prinsip hidup. Kalau kita hidup rasanya susah gitu, Pak ya, maka sering-seringlah memudahkan kesulitan orang. Udah begitu, Pak. Makanya kenapa Nabi, Pak, selalu gampang urusan dengan Allah. Nabi itu dalam satu riwayat disebutkan apa? Ajwadan nas. Manusia yang paling dermawan. Nggak ada harta Nabi yang disimpan. Ada orang datang, masih ada nggak? Dikasih. Nggak ada yang disimpan. Beda dengan kita. Kita mah nyimpan untuk 3 bulan, 1 tahun ke depan, simpan, Pak. Bahkan ada orang datang minta-minta, nggak ya? Nggak ada, gitu. Ya, beda kita dengan Nabi itu begitu tuh. Jadi Nabi itu ajwadan nas, yang dia punya semua dia kasih kepada orang yang membutuhkan. Itu kita yang kagak bisa pakai Nabi. Baik. Kenapa? Karena Nabi apa tuh? Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan orang mati, Pak, itu disebut wafat. Kenapa, Pak? Karena wafat itu sempurna artinya. Sempurna apa? Rezekinya. Kalau orang itu masih hidup, Pak, berarti rezekinya belum selesai, masih banyak, masih ada. Kalau orang itu udah mati, rezekinya habis. Nah, selama kita masih hidup, tenang aja, Pak. Rezeki itu akan apa? Datang. Baik. Insya Allah mudah-mudahan, Pak ya, kita doain almarhum ini Allah ampuni dosa-dosanya. Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak dan ibu, dan saya mohon maaf tempatnya Bapak dekat di PUP Maulid, tapi jalan dari sini ke PUP yang lama, malam minggu apa macet ya. Jadi saya mohon pamit para bapak sekalian, karena saya lupa Pak, ternyata malam ini acara saya 2. Saya pikir saya udah susun gitu ya, lah pas dulu nanya ono WA yang ini WA, lah kok udah 2 yang malam ini, saya kata gitu ya. Jadi saya mohon pamit, saya mau ke PUP Pak ya. Mohon doanya para bapak dan hadirin sekalian. Insya Allah mudah-mudahan kita kapan-kapan nanti akan berjumpa kembali ya. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.